Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bermakna. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, bagaimana sih awal mula dari berdirinya Bermakna ini. Aku mau kenalin dulu. Ini aku ada dua rekan aku dari timnya Bermakna Official juga. Kenalkan Halo, diri. saya Arpan. Saya dari Gorontalo. Dan sebelah kiri aku ada siapa ini? Aku Fauzi dari Bogor juga. Jadi awalnya itu ada satu pertemuan bermakna nih. Dulu itu kita kan sempat aktif kan di banyak-banyak kegiatan gitu ya, ada di Kota Bogor. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu saya dipertemukan dengan direktur Cyber Movement ini, Mr. Ben. Nah, dari situlah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bermakna kita dimulai. Pada saat itu belum terpikir gitu, namanya apa gitu, terus akan menjadi apa gitu. Apakah ini jadi platform atau misalnya ini hanya sebuah akun saja gitu, itu belum terpikir. Maksud dan tujuannya sudah dapat gitu. Bermakna ini goalsnya apa, seperti itu. Tapi pada saat itu kan memang belum ada namanya. Otomatis kan kita nyari nama. Dan alhamdulillah sore-sore ya kita dapat nama bermakna itu ya. Sebelum negara api menyerang. Jadi kita gitu. tuh berdua memang sudah join di satu tim lah ya. Coba untuk bentuk nama bermakna. Iya. Dan dapat ilhamnya itu kira-kira sore pas beres sholat asar. Habis hujan. Ya, dulu itu namanya sebelum bermakna, itu bukan bermakna dulu tuh awalnya itu. Tapi Fit, sore setelah hujan. Jadi dulu kan namanya itu. kayak sore setelah hujan tuh sebenarnya kayak adem gitu kan. Iya. Terus menuju senja lah ya. Iya, kan kita kan anak senja banget. Anak senja banget. Sombong amat. Apalagi habis beres ngopi juga. Oh iya, Iya, benar. Nah, terus lanjut dari sore setelah hujan itu kita kan ngeliat kan kayak, duh kayak ini terlalu panjang deh namanya. Kalau misalnya sore setelah hujan 3 suku kata gitu kan, kayak apa ya gitu, nyari hal-hal yang lebih mudah diingat gitu kan. Nah pada saat itu kita lagi makan ramen ya kalau nggak salah ya. Gak tahu deh. Sore-sore iya, kita makan ramen waktu itu. Kita kan orang Bogor pasti tahu juga ini. Iya. Maaf ini. Nanti kita sensor. Kemudian sempat terpikirkan tuh satu nama apa ya gitu yang punya impact tapi dari hal yang kecil gitu. Nah, akhirnya terpikirkan sebuah nama. Itu bermakna. Ya, jadi awalnya makna dulu ya? Makna dulu awalnya makna. Tapi karena kita lihat kan makna jadi hotel dong. Iya bang, itu di Gorontalo. Nah itu Tip lagi nggak nih? Tip lagi nggak? Iya itu sponsor lagi bukan sponsor. Nah udah gitu pikir lagi kan makna ada kan bikinannya Kinan Pierce ya kalau nggak salah. Terus juga ada makna. Jadi banyak banget nih kalau makna kan. Akhirnya udah kita pilih nama bermakna di sana. A few moments later. Kayak gitu. Satu kan yang hotel, bukan iklan. Oke. Kemudian ada makna. Siapa tahu habis ini iklan. Iya. Hotel pantau ya. Untuk mencapai tujuan itu dari nama tersebut masih belum dapat esensinya gitu. Kayak makna tuh apa gitu maknanya gitu. Nah kemudian terlintaslah untuk mengambil satu imbuhan yaitu bermakna, artinya memiliki makna. Nah dari sanalah terbangun gitu, terlahirkan di sore-sore setelah hujan abis makan mie ramen. Udah gak kuat. Nah, betul Gitu. banget. Nah kemudian kita langsung iseng nih bikin logonya gitu. Apa ya filosofinya, terus logonya seperti apa. Kemudian kita terpikirkan satu benih. Kan sekarang centang kan. Dulu sebelum itu yang centang ya itu. sebelum centang itu dia ada semacam daun di ujungnya kecil seperti minuman teh. Wucuk. Takutnya disangkanya kita jual teh. minuman-minuman kekinian. Iya. Abis ini teh jangan lupa. Di sini. Kita ngambil filosofinya itu kan sebuah benih ya. Kenapa harus benih gitu? Benih itu kan istilahnya sebuah hal-hal yang kecil gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memelihara benih itu dengan baik, dengan benar, itu tuh akan tumbuh gitu. Nah, benih yang tumbuhnya ini yang kelak nanti akan menjadi sebuah pohon yang akan memberikan manfaat yang besar. Maka sesuai dengan slogan kita, slogan bermakna. Singkat dalam kata, luas dalam dampak.
gitu. Jadi kita berharap benih yang kita sebar itu, walaupun mereka kecil, walaupun mereka istilahnya benih-benih itu ya hanya hal-hal yang kecil gitu, tapi kan kita tidak pernah tahu benih ini akan tumbuh sebesar apa gitu. Apakah dia bisa menjadi pohon yang besar? Apakah misalnya dia menjadi pohon yang lebat dengan buahnya dengan konotasi positif? Karena kita kan akan terus maintain ya si benih itu gitu. Sebetulnya dari filosofi bermakna itu ada centang berwarna hijau itu yang memiliki arti sebuah benih gitu. Di samping centang itu kan checklist itu kan Iya, connect artinya ya. connecting. Selain connecting juga kan memiliki arti positif gitu. Oh ini approval kan? Iya. Approval kan hal yang positif. Bukan tanda silang atau apa kan? Kalau Iya. centang kan berarti udah Iya, connect betul. lah Nah istilahnya kayak gitu. Jadi kan itu juga salah satu jadi slogan cyber movement juga kan, yang connecting the disconnected gitu, menyambungkan yang terputus. Bicara bermakna, sebelum-sebelumnya kan saya di Gorontalo. Iya. Masih fokus di radio. Itu Iya. saya sebenarnya sudah lihat beberapa postingan mengenai bermakna. Iya. Tetapi memang belum kesimpulan ya. Iya, betul. Iya. Waktu itu Pak Beni bersama Bang Fauzi sempat ke Gorontalo. Iya, betul. Nah, itu bikin launching kan. Ya, launching bermakna. Nah, sebelum launching itu memang kita lagi ngobrol-ngobrol. Di situ lebih kayak memperjelas bermakna ini bagaimana. Iya. Dan kemudian launching pertama di Gorontalo ya. Launching di Gorontalo sih menurut saya oke ya. Menurut Oke saya ya. oke banget. Dan responnya juga cukup bagus. Bahkan setelah launching itu terekspos di hampir semua media di Iya, iya. Gorontalo. Ada hal yang sekarang sebenarnya sedang dilakukan oleh bermakna. Bagaimana Iya. menyentuh setiap Betul. orang yang melihat. Ya, khususnya di beberapa platform. Di Instagram, di Facebook, betul. Di YouTube juga ada. Iya, di YouTube juga ada kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya kita bicara goals bermakna sendiri, itu kan istilahnya kita itu tidak memberikan hal yang diberikan kemudian hilang. Tapi yang kita harapkan adalah satu perubahan sikap, kualitas diri dari seorang individu. Walaupun kita tidak mengajarkan mereka gitu. Kita tidak menyuruh, kita tidak mengajarkan, kita tidak menyuruh gitu. Kita hanya menstimulan gitu. Nah, sekarang bagaimana individu itu menerima stimulasi itu untuk bisa menjadi lebih baik. Waktu awal saya kembali ke Bogor dan coba Iya. lihat berbaur dengan teman-teman bermakna. Sebenarnya Iya. satu hal yang saya sangat salut karena waktu itu begitu banyak anak-anak muda. ABG ya. ABG. Saya melihat konten-konten yang mereka buat. Wah, saya lihat ini dari umur begini bagi saya itu sangat luar biasa. Iya. Masih sangat muda. Iya. Itu memiliki fokus hidup melakukan hal-hal yang seperti begini. Sebatas yang saya lihat umur-umur segitu sih ya Zaman kita dulu ya. ya nggak usah lah jauh-jauh ya. Ya, kita dulu lah. kayaknya nggak Ngapain kepikiran coba gitu gini ya? Benar. Terus Berpikir ngapain gini? untuk apa ya? Bisa bermanfaat untuk orang lain tuh juga Iya. masih jauh gitu. Karena masih kan jauh Iya, banget. benar. untuk umuran kayak gitu, mereka lebih kayak untuk Senang-senang. senang-senang diri untuk diri sendiri Betul, gitu kan. betul, Masih betul, egois untuk diri sendiri gitu. Iya, betul. Sedangkan seiring berjalannya waktu kita bertambah dewasa, kita harus mikir gitu kan. Apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan dalam hidup ini selain untuk egois Untuk dengan diri sendiri iya, gitu. untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri Iya, gitu. makanya bermakna itu menjadi salah satu tempat untuk Teman-teman semua teman-teman juga, semua iya. juga sebetulnya bagaimana kita bisa Menyebarkan hal-hal yang baik. hal-hal yang positif gitu Iya, kan. betul. Benar-benar ini seperti sebuah keluarga gitu, di mana kita bisa merasakan sakit bersama, bahagia bersama gitu, saling mendengar keluh kesah gitu, memberikan solusi seperti itu, sehingga taraf kualitas kehidupan kita itu bisa lebih meningkat gitu, Iya. dengan ada di bermakna ini. Ngomong-ngomong soal bermakna, menurut Abang Fauzi, ini kok Iya. saya kok jadi host ya? Oh, Bang, kita semua host. Kita semua host, kita semua narasumber. Iya, jadi bebas. Gini, Iya, saya iya. tuh punya kebiasaan kalau berhadapan dengan visual, Iya. muncul banyak pertanyaan. Ada nggak hal yang paling bermakna gitu dalam Di hidup kehidupan ya? masing-masing? Aku pasti ya. Ini pakai musik sedih ya? Kalau untuk hal yang bermakna ya di hidup aku sangat banyak banget gitu ngalamin, istilahnya mungkin dulu aku menganggap itu adalah sebuah musibah gitu, seperti kayak kena tipu misalnya dalam berbisnis, atau misalnya aku dibohongin, ya kena tipu dibohongin. Kemudian ada juga yang misalnya drama klien kayak gitu-gitu yang wah luar biasa gitu. Belum lagi kasus kayak di keluarga aku pun kan sempat juga kan ada dapat rugi kayak gitu kan. Nah, dulu aku melihat itu sebagai sebuah kayak musibah gitu, kayak aduh ya Allah, kenapa aku dikasih ujian seberat ini gitu. Nah, tapi seiring waktu berjalan gitu, itu ada hal yang ketika kita syukuri satu hal itu misalnya,
ternyata selalu ada hikmah gitu di balik musibah tersebut gitu. Harta kita bisa cari gitu. Tapi kebahagiaan dan rasa syukur yang kita punya sekarang gitu. Apa yang kita punya sekarang jangan sampai ikut hilang gitu. Kan pada akhirnya kita hanya ingin tidur nyenyak, makan kenyang, Mati masuk surga. mati masuk surga. Jelas kalau seperti itu. Bang Fauzi udah cerita beberapa hal yang bermakna dalam hidupnya atau proses-prosesnya sehingga itu menjadi bermakna. Iya. Betul, betul. Bagaimana kan Fitri? Musik sedih ya? Karena dulu mudanya lebih egois gitu kan, lebih kayak oh pokoknya gue harus hidup bahagia, hidup enak, hidup ya namanya masih muda kan, gue Iya. harus kaya raya, gue harus gitu. mengejar ini itu. Nah, aku sih lebih kayak sekarang tuh lebih kayak bersyukur, menikmati hidup yang ada. Dengan seperti itu malah justru hidup lebih tenang, lebih bisa memaafkan orang lain. Iya, itu Terus berat-berat banget. betul, untuk melupakan setiap kejadian masa lalu. Oh orang ini ya, kalau dulu kan kita marah banget gitu Iya, kan. kayak dendam banget. Dendam banget. Belum puas kalau belum orang itu belum menderita Nah gitu. itu dia, itu kayak kamu banget ya. Tapi aku kerasa banget loh, Fit.